Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikoh Aulia Izmi dengan NIM 1801013053. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian saya dan melanjutkan hasil laporan saya. Sebelumnya laporan saya itu sampai bab 3 metodologi penelitian. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan judul analisis penerapan aplikasi sistem informasi manajemen SIMDA keuangan pada Balai PSDA Pulau Sumbawa. Selanjutnya bab 4 di sini gambaran umum tempat penelitian. Di sini ada 4. Pertama sejarah balai, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga visi, misi, tujuan dan sasaran. Yang terakhir itu nama pegawai di PSDA. Pertama itu sejarah PSDA itu berdirinya itu pada tahun 2009 dan ditetapkan di Lempe untuk melaksanakan kewenangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan sumber daya air. Maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 23 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja. Nah, maka atas dasar peraturan gubernur tersebut dibentuklah UPTD, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi BPSDAH Wilayah Sungai Sumbawa berkedudukan di Jalan Garuda nomor 15A Sumbawa Besar. Yang kedua strukturnya, di sini struktur organisasinya itu ada pertama yang dikepalai Balai PSDA Pulau Sumbawa. Selanjutnya itu ada kepala tata usaha. Selanjutnya di sini itu ada tiga kepala, yaitu opsi dan seleksi pengembangan. Nah, di situ saya telah menjelaskan apa aja tugas-tugas dari mereka. Untuk yang ketiga, visi dan misi. Visinya itu adalah terwujudnya infrastruktur sumber daya air yang dihadapi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk misinya adalah meningkatkan konservasi sumber daya air, yang kedua meningkatkan pendayagunaan sumber daya air, yang ketiga meningkatkan pengendalian daya rusak air. Tujuannya adalah rumusan tujuan di dalam perencanaan strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbawa Besar berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, yaitu tercapainya pengelolaan keuangan dalam aset daerah secara optimal dengan 3 sasaran utama. Nah, sekarang untuk sasarannya adalah bagian internal dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dari alokasi sumber daya organisasi. Yang keempat itu adalah nama pegawainya itu ada banyak, tapi saya akan menyebutkannya yang berada di lokasi tersebut. Itu nama kepala balainya itu adalah Bapak Med Manjaruni. Yang kedua itu untuk kepala tata usahanya itu Ibu Haja Diah Junarmi. Nah, selanjutnya itu ada Agus Susilo, ada Yuni Mindarti. Selanjutnya bab 5 itu hasil dan pembahasan. Di sini ada beberapa topik, subtopik itu ada SIMDA Keuangan Balai PSDA, yang kedua hasil analisis penerapan SIMDA Keuangan PSDA, yang ketiga
pembahasan hasil analisis penerapan SIMDA Keuangan PSDA. Yang keempat, tugas aplikasi SIMDA Keuangan pada PSDA. Yang kelima, pengendalian internal keuangan pada pengolahan data keuangan pada PSDA Pulau Sumbawa. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu-satu apa sih itu SIMDA. Pertama-tama itu adalah dalam pengelolaan laporan keuangan, PSDA sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi SIMDA Keuangan ini karena dapat memudahkan pegawai dalam menyusun laporan keuangannya. Yang kedua, 5.2 itu hasil analisis penerapan keuangan SIMDA. Di sini ada beberapa. Saya melakukan wawancara dengan orang yang memegang aplikasi tersebut. Di sini tidak sembarangan orang yang menggunakan atau memakai sebagai admin operator aplikasi ini karena ini rahasia. Jadi tidak sembarangan. Salah satunya adalah apakah SIMDA membantu dalam sisi laporan. Yang kedua, apakah SIMDA memperbaiki pengolahan data keuangan? Terdapat berapa laporan yang ada di SIMDA? Begitu. Selanjutnya, pembahasan hasil analisis penerapan SIMDA Keuangan. Pertama, pemahaman pegawai tentang SIMDA Keuangan. Yang kedua, faktor pendukung yang dimiliki BPKD dalam penerapan SIMDA Keuangan. Yang ketiga, kualitas informasi yang dihasilkan SIMDA Keuangan. Yang keempat, manfaat penerapan SIMDA Keuangan. Selanjutnya, tugasnya adalah tugas aplikasi SIMDA. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja, maaf. Tugasnya adalah operasional organisasi. Yang kedua, pengembalian keputusan. Yang terakhir itu adalah pengendalian internal, itu adalah pengendalian akses dan wewenang aset. Yang kedua, pengendalian keamanan umum. Sekian. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu ada beberapa. Pertama, secara umum pegawai di Balai PSDA Sumbawa sudah memahami makna dari sistem informasi manajemen keuangan ini secara umum. Yang kedua, faktor pendukung yang dimiliki oleh PSDA ini adalah komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai tujuan penerapan. Yang kedua, sumber daya manusia yang handal. Yang ketiga, adanya sikap implementator. Terdapat pengawasan yang baik terhadap SIMDA sehingga untuk kegagalan yang disebabkan oleh sistem dapat diantisipasi. Yang ketiga itu kesimpulannya itu kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA adalah ketepatan waktu, andal, dan relevan. Sarannya adalah penulis sebagai hasil dari penelitian ini dalam rangka penerapan SIMDA Keuangan pada organisasi yang tertarik untuk menerapkan SIMDA sebagai sistem komputerisasi pengolahan data keuangan, yaitu perlu pengembangan atas pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan SIMDA. Laporan dapat disajikan tepat waktu serta dapat diandalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.